Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadzal Yudi, mahasiswa Tadris Fisika UIN Mataram. Kali ini kita akan berbicara tentang momentum dan impuls. Ya, apakah kalian tahu apa itu momentum dan impuls? Nah, mari kita simak dulu pembelajaran pada hari ini. Sebenarnya fisika itu sangatlah berkaitan erat dengan apa yang kita lakukan setiap harinya, baik itu dari segi teknologi, pekerjaan kita, ataupun hal-hal lain yang misalnya material dalam sebuah benda, itu berkaitan erat dengan fisika. Nah, kali ini salah satunya yaitu momentum dan impuls. Momentum dan impuls. Nah, yang pertama kita bahas tentang momentum. Apa itu momentum? Jadi momentum itu adalah kita kasih gambaran dulu sebelum kita menyimpulkan apa itu momentum. Misalkan ada dua benda, ada dua buah benda, yaitu benda A dan benda B. Nah, benda A ini dia bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon. Benda B juga bergerak dengan kecepatan 100 meter per sekon. Keduanya itu bergerak dengan kecepatan yang sama, namun memiliki massa yang berbeda. Misalnya massa A yaitu benda A yaitu 100 kg, sedangkan massa benda B itu 50 kg. Dari kedua benda ini, manakah benda yang lebih sulit untuk kita hentikan dalam pergerakan itu? Tentu saja yang A, karena dia dipengaruhi oleh beratnya. Jadi momentum itu sebanding atau berbanding lurus dengan massa. Lalu bagaimana kalau dia massanya itu sama? Massanya itu sama, misalkan massanya sama-sama 100 kg. Namun kecepatannya yang beda. Misalkan benda B itu 100 meter per sekon, benda A 50 meter per sekon. Benda mana yang lebih sulit untuk kita hentikan? Tentu benda B, karena dia memiliki kecepatan yang lebih cepat. Jadi momentum itu juga sebanding atau berbanding lurus dengan kecepatan. Nah, dari kedua hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa secara matematis momentum itu adalah hasil kali dari massa dikali kecepatan, yang mana M adalah massa dengan satuan kilogram, terus P kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan momentum dengan satuan M kilogram dikali V meter per sekon, berarti kilogram kali meter per sekon. Oke, setelah kita membahas tentang momentum, jadi yang kedua kita akan membahas tentang impuls. Nah, apa itu impuls? Jadi impuls itu adalah kita kasih contoh peristiwanya dulu ya. Pada saat kita bermain bola kasti ya. Pada saat kita bermain bola kasti, misalkan ini pemukulnya itu pemukul. Nah, bola datang. Nah, bola yang dilempar ini kita akan pukul. Pada saat dia sampai sini itu, nah kita pukul, kita berikan dia gaya. Nah, pada saat kita memukul bola itu, tentunya tumpukan antara bola dengan pemukul itu memiliki waktu yang sangat singkat. Nah, waktu yang sangat singkat itu, walaupun dia sangat cepat, dia itu memiliki waktu. Waktu yang sangat singkat itu yaitu delta S atau selang waktu, delta T atau selang waktu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa impuls itu adalah
kita memberikan gaya terhadap benda pada selang waktu tertentu. Waktu tertentu pada selang waktu tertentu, yaitu impuls sama dengan F dikali delta T, yang mana F adalah gaya dengan satuan Newton, delta T selang waktu dengan satuan sekon, dan I adalah impuls dengan satuan Newton dikali sekon. Oke, dari persamaan ini kita bisa melihat hubungan antara F terhadap delta T dalam bentuk grafik. Nah, grafik hubungan antara F terhadap delta T. Yang mana ini adalah F dalam satuan Newton dan delta T dalam satuan sekon. Nah, gaya yang diberikan ini kadang dia itu bisa konstan, bisa juga berubah-ubah. Misalkan bentuknya kayak gini. Nah, kita bisa mencari nilai impuls ini dari luas gambar yang terbentuk oleh garis atau hubungan antara F dengan delta T, yaitu ini luas ini sama dengan impuls. Berarti impuls sama dengan luas gambar dari hasil. Baik, kita lanjutkan ke hubungan antara momentum dan impuls. Jadi keduanya ini memiliki hubungan yang sangat-sangat erat. Nah, kita contohkan pada saat permainan bola kasti yang tadi itu kan. Misalkan ini pemukul, lalu ini bola kastinya. Bola kasti ini bergerak dengan kecepatan P1 ke arah pemukul. Nah, pada saat bola ini sampai sini, kita pasti akan memberikan dia gaya dalam selang waktu tertentu, sehingga bola ini akan bergerak terbalik dengan kecepatan P2. Nah, pada saat bola ini bertumbukan, tentunya kita memberikan dia impuls, yaitu F kali S. Nah, dan pada saat dia itu bergerak ke kiri, maka kecepatannya itu akan berubah, sehingga otomatis momentumnya juga akan berubah. Berarti di sini pada saat bola mula-mula ini dia memiliki momentum, yaitu kecepatan 1 dan massa. Dan pada saat setelah dia bertumbukan dengan pemukul itu, dia kecepatannya itu berubah, sehingga ada P2-nya. Nah, jadi kenapa dia itu berhubungan erat? Karena perubahan momentum yang terjadi pada bola ini disebabkan oleh impuls yang kita berikan. Berarti impuls sama dengan perubahan momentum. Apa rumusnya impuls? Rumusnya impuls yaitu F dikali delta T. Delta T sama dengan perubahan momentum. Berarti P1 dikurang P2. Ini adalah hubungan dari momentum dan impuls. Kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Sebelumnya kita perlu ingat bahwa di sini hukum kekekalan momentum juga lumayan berkaitan dengan hukum 2 Newton. Yaitu hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, jadi A ini adalah percepatan, yang mana percepatan ini adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu, yaitu percepatan sama dengan delta V per delta T. Berarti
sigma F sama dengan M dikali delta P per delta T. Otomatis M dikali delta P sama dengan delta M P per delta T sama dengan, nah tadi kita mengetahui bahwa M dikali P itu sama dengan momentum. P sama dengan M dikali P, berarti perubahan momentum atau delta P sama dengan delta T. Nah, hukum kekekalan momentum itu dia itu berbunyi kalau gaya eksternal yang diberikan pada benda itu nilainya sama dengan 0, berarti sigma F-nya itu sama dengan 0, berarti 0 sama dengan delta P per delta T. Otomatis perubahan momentumnya sama dengan 0. Nah, namun di sini perubahan momentum kita jabarkan lagi. Perubahan momentum itu kan momentum sebelum dikurangi momentum sesudah sama dengan 0. Berarti P sebelum sama dengan P sesudah. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai P sebelum sama dengan P sesudah ini ada di sini. Misalkan saya punya dua benda, misalkan ini kan benda A dan benda B. Nah, arahnya berbeda. Arahnya itu berbeda dengan masa M1, M2, B1, B2. Nah, pada saat dia sebelum bertumbukan itu, dia kan akan bertumbukan di sini nanti. Pada saat dia sebelum bertumbukan itu ada P sebelumnya, P total sebelumnya, P total sebelum tumbukan. Nah, P total sebelum tumbukan ini yaitu M1 dikali P1 plus M2 dikali P2, atau sama dengan momentum P1 sebelum plus P2 sebelum tumbukan. Dan pada saat dia setelah terjadi tumbukan, pasti dia gambarnya seperti ini. Arahnya, nah, tetap masanya M1, P1, M2, P2. Nah, jadi ada juga P total setelah tumbukan. P total setelah tumbukan, yaitu, nah ternyata ini kecepatannya itu akan berubah setelah dia itu terjadi tumbukan, namun masanya akan tetap. Nah, jadi P totalnya itu yaitu sama dengan M1 dikali P1 aksen plus M2 dikali V2 aksen. Jadinya persamaan P sebelum sama dengan P sesudah. Sudah, ini bisa kita jabarkan menjadi M1 kali P1 plus M2 kali P2 sama dengan M1 dikali P1 aksen plus M2 dikali P2 aksen. Nah, jadi ini hukum kekekalan momentum. Kita lihat contoh soal mengenai hukum kekekalan momentum. Nah, kita jabarkan menggunakan gambar biar lebih mudah untuk kita pahami. Motor A bermasa 250 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berarti benda A bergerak dengan berat 250 kg bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Sedangkan motor B bermasa 300 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kiri. Nah, berarti yang ini B 2 meter per sekon ke kiri dengan masa 300 kg. Kedua motor bertumbukan sehingga kecepatan motor A setelah tumbukan 3 meter per sekon. Nah, berarti nanti motor ini akan bertumbukan di sini. Nah, yang ini A, B. Kalau motor bertumbukan sebenarnya harus
hancur ya. Jadinya dia ini bergerak ke kiri, benda A setelah terbuka sebesar 3 meter per sekon. Tentukan kecepatan motor B setelah terbuka. Berarti kecepatan motor BB aksen sama dengan berapa? Nah, jadi kita cari menggunakan rumus yang tadi itu, rumus hukum skala momentum, yaitu P sebelum sama dengan P sesudah di MA kali PA plus MB kali PB sama dengan MA kali PA aksen plus MB kali PB aksen. Nah, tinggal kita masukkan aja. MA nya itu sebelum itu kan 250 kg, 250. P nya 4 meter per sekon, 4 meter per sekon kali 4 meter per sekon plus MB nya itu berapa? 300 kali PB nya 2 meter per sekon, namun arahnya ke kiri, berarti min 2 sama dengan MA nya tetap kan 250 kg, 250 dikali PA aksen. Nah, setelah tumbukan itu arahnya itu akan ke kiri, berarti min 3 dikali PB ditambah dengan MB kali PB aksen. MB nya itu berapa? 300 kali PB. Nah, begitu. Jadi tinggal kita hitung aja. 4 kali 250 sama dengan 1000 plus 300 kali min 2 sama dengan min 600 sama dengan 250 kali 3 min 3 sama dengan min 750 plus 300 BB. Lalu ini 1000 min 600 sama dengan 400 sama dengan min 750 plus 300 BB. Jika kita pindah ruas saja 400, ini pindah ruas ke sini sama dengan plus 750 sama dengan 300 BB. Berarti sama dengan 400 plus 750 sama dengan 1150 sama dengan 300 BB. Berarti BB nya sama dengan 1150 dibagi 300. 1150 dibagi 300 berarti berapa ini? 115 dibagi 30 berarti sama dengan, nah itu udah 1000 meter per sekon. Nah, ini kecepatan dari benda B. Mungkin cuman ini dulu untuk pertemuan kali ini. Cuman ini yang kita bahas. Kita lanjutkan untuk minggu depan, yaitu mengenai tumbukan, lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan lain-lain. Apabila ada yang mau ditanyakan soal materi hari ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like,